Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita semua, terutama bagi Pak Supri, Bapak Fransiskus Tianto, dan Ibu Kristina Sumiarsi yang merayakan perayaan syukur pernikahan 25 tahun. Mereka dengan tahu dan mau telah mengikat cinta kasih mereka di hadapan Allah dalam sakramen perkawinan suci. Mereka telah membuktikan cinta Tuhan kepada manusia melalui cinta yang mereka bagikan satu kepada yang lain dan kepada anaknya. Mereka telah membuktikan kesetiaan mereka dengan melangkahkan kaki penuh irama, pelan tapi pasti, ingin menuju cinta sejati. Ibarat kapal yang sedang berlayar, mereka kini telah sampai di pelabuhan yang aman. Mereka berhenti sejenak untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah terindah yang telah mereka terima dalam keluarga mereka. Mereka juga ingin berlutut untuk memohon kekuatan Roh Kudus agar menyertai mereka dalam perjalanan hidup selanjutnya. Oleh karena itu, dalam kasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan syukur 25 tahun pernikahan Bapak Fransiskus Tianto dan Ibu Kristina Sumiarsi.
dan Ibu Christina Sumiarti, kita bersama-sama turut berbahagia karena Pak Sutri ini telah melangkahi hidup perkawinan mereka selama 25 tahun. Tentunya selama 25 tahun itu ada suka, ada duka. Kita disadarkan untuk menghadirkan kehendak Allah bukan peristiwa yang gampang, bukan peristiwa yang mudah. Orang yang membangun bahtera rumah tangga, selalu saya mengatakan, adalah menjadi mitra Tuhan Allah, teman kerja Tuhan Allah. Maka orang yang membangun rumah tangga bisa dikatakan menjadi pelaksana firman. Ketika kita melaksanakan firman, mau menghadirkan kehendak Allah, sekali lagi itu penuh dengan perjuangan, banyak energi, banyak tenaga dan pikiran yang seringkali menyertai kita. 25 tahun membangun bahtera rumah tangga bukan perkara yang gampang. Saudari-saudari yang terkasih, Pak Sutri, Francis Kudianto, dan Christina Sumiarti telah mengalami itu semua. Kita hanya patut bersyukur kehadirat Allah, karena Allah yang menyertai, Allah yang mendampingi, dan Allah pula yang menurunkan berkat dan rahmat-Nya sehingga 25 tahun itu bisa dilaksanakan. Saudari-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucap syukur kehadirat Allah, karena Pak Sutri Francis Kudianto dan Christina Sumiarti telah mengalami 25 tahun menjadi teman kerja Tuhan Allah. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengucap syukur dalam Ekaristi. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang bacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelikannya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera.
jari-jarinya memegang pembental. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian perangkat. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemalekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dicuci dosa. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatan yang memuji dia di pintu-pintu besar. Demikianlah sabda.
semangat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu yang mendengarkan kitab Amsal, jangan merasa tersakiti hatinya. Kan kitab Amsal itu kira-kira muncul 2500 tahun yang lalu. Itulah situasi, itulah keadaan di Palestina pada waktu itu. Sama juga pesan, ketika saya mendengarkan pesan kepada seangkatan saya di Jogja sana, orang tua itu mengatakan, lagi yang ada di sini para ibu jangan tersakiti hatinya. Kowe nek arep rabi golek wong wedok sing iso gendong tenggo. Nah, kalau kita berbicara ini kan orang Jawa, di mana tenggo itu kan sebenarnya kalau orang pilihan kayak noken ya, wadah tempat dan itu yang dibawa kemana-mana. Maka biasanya para ibu pada waktu itu ya, melihat ya, perempuan yang menjadi anak anaknya kadang-kadang merebut, ya, kadang-kadang tersebut, tapi kadang-kadang juga bisa tersenyum. Tersenyumnya dikatakan karena perempuan itu bisa gendong-gendong tadi. Kalau nggak bisa gendong-gendong maka kiranya wajahnya menjadi masalah. Pada awal boleh dikatakan adalah agar manusia itu sampai kepada kepenuhan hidup, dalam bahasa teologinya sampai pada keselamatan. Dalam bahasa kita manusia adalah menghadirkan kebahagiaan. Dalam kitab Kejadian bisa digambarkan menghadirkan Firdaus yang baru, Taman Eden yang baru. Maka saya selalu mengatakan bahwa seorang suami itu hidupnya bahagia kalau dia bisa membahagiakan istrinya. Juga demikian sebaliknya, seorang istri itu hidupnya bahagia kalau bisa membahagiakan suaminya. Saudari-saudari yang terkasih, jangan lalu dipikir ya, dan diukur dengan materi tidak, tetapi pendekatan apa yang dipikirkan, apa yang ditutur katakan, dan apa yang dikerjakan adalah untuk kebahagiaan pasangannya. Maka kalau saya minjam dalam kitab Kejadian, aku akan menjadikan penolong baginya yang tepat dan dengan dia. Bukan lalu diartikan bahwa perempuan itu kan diciptakan oleh Tuhan Allah untuk menjadi penolongnya laki-laki. Hawa itu diciptakan oleh Tuhan Allah supaya menolong ya, ada kembali lagi. Itu dunia paternalistik yang dia dikuasai boleh dikatakan oleh kaum laki-laki. Tapi ketika gereja mengatakan orang yang membangun bahtera rumah tangga adalah yang saling menerimakan
sakramen perkawinan. Apa maksudnya, apa artinya? Adalah orang yang membangun bahtera rumah tangga itu bisa meningkatkan cinta yang manusiawi menjadi cinta yang dilakukan oleh orang yang sudah sepuh atau kakek-kakek, nenek-nenek. Tidak. Tapi bahwa tarian erotik itu dilakukan oleh orang-orang muda yang menarik perhatian, yaitu pada sesamanya atau pada lawan jenisnya. Dengan kata lain, itu eros masih memikirkan dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada cinta boleh dikatakan yang lebih tinggi dikatanya, tapi juga masih egois, yaitu amor. Maka ada dewa amor, maka ada dewa amor, dewi amor dan dewa amor, dewa cinta boleh dikatakan. Ini juga masih berorientasi pada diri sendiri, pada pribadinya, dan masing-masing kembali lagi hanya berpikir dari dirinya sendiri. Maka ketika orang itu sudah jatuh cinta, maka goblok mengatakan tai kucing pun rasanya coklat. Itu yang dikatakan goblok. Maka sebenarnya ketika orang tua itu memberikan nasihat-nasihat pada anak-anaknya, ketika orang tua itu melihat kok punya pacar kok kayak gitu, diingatkan seringkali boleh dikatakan anaknya itu di talenono yang medot, di palangono yang lupa. Artinya tidak peduli nasihat daripada orang tua, diikat juga itu diputuskan, dipalang maka dia dimuntati. Ibu bapak sekalian, dalam menghadirkan kehendak Allah dengan cinta yang demikian tulus, dengan kasih yang demikian polos, diungkapkan dalam tugas-tugas pekerjaan. Bapak Francis Budianto ingin menghadirkan firdaus yang baru dalam diri istrinya, yaitu Christina Sumiarti. Demikian halnya juga Christina Sumiarti mau menghadirkan Taman Eden yang baru di Bapak Francis Budianto. Karena itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Dengan kata lain, bahwa Francis Budianto dan Christina Sumiarti itu menjadikan rumah ini adalah Taman Eden, menjadikan rumah ini adalah firdaus yang baru, di mana ketika mereka berada di luar sana bekerja seharian, mereka merindukan ulang untuk sejenak, yaitu menimba kekuatan kembali dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Bapak Francis Budianto dan Ibu Christina Sumiarti, saya hanya turut bergembira, yaitu dalam peristiwa 25 tahun membangun bahtera rumah tangga. Kembali lagi, perjuangan ibu dan bapak sekalian tidaklah gampang, tidaklah mudah. Tentu saja saya sebagai Sesat
memperhatikan kita semua. Allah kiranya sedang memandang Bapak Francis Kristianto dan Ibu Kristina Setiarsih yang telah mengarungi bahtera perkawinan 25 tahun lamanya. Semoga mereka dicurahi rahmat melimpah untuk dapat menghayati hidup perkawinan mereka dalam damai dan cinta, sehingga rahmat dan kebaikan Allah bersinar dalam rumah tangga mereka. Kita bersyukur dan memohon. Tuhan, berilah kesetiaan hamba-Mu. Semoga mereka selalu setia dalam membina rumah tangga dan mengasihi kaum kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai, serta tahu berterima kasih dan membalas budi, sehingga menjadi teladan hidup bagi anak mereka yang dipercayakan Allah kepada mereka. Kita bersyukur dan memohon. Tuhan, berkarunia kesetiaan hamba-Mu. Allah juga memelihara saudara-saudari kita dalam cintanya. Semoga Allah meneguhkan dan membantu mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia, serta selalu menyucikan perjanjian perkawinan mereka. Kita bersyukur dan memohon. Tuhan, berkarunia kesetiaan hamba-Mu. Allah juga berkenan hadir dan menjadi raja atas keluarga dan rumah di sini. Semoga rumah ini sungguh menjadi tempat berlindung, memancarkan kasih dan persaudaraan sejati, memancarkan damai sejahtera bagi para tetangga ataupun orang-orang yang singgah. Kita bersyukur dan memohon. Tuhan, berkarunia kesetiaan hamba-Mu. Kita berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Semoga mereka tidak merasa ditinggalkan oleh Allah dan mampu menerima pengalaman itu sebagai bagian dari penghayatan hidup beriman mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mengalami kebahagiaan sebagai hadiah dari Allah. Kita bersyukur dan memohon. Tuhan, berkarunia kesetiaan hamba-Mu. Kita berdoa bagi orang-orang yang sudah berjasa dalam perjalanan hidup keluarga kami yang saat ini sudah meninggal dunia. Teristimewa Pastor Anton Rutan, OSD, yang telah memberkati perkawinan kami, para orang tua, Bapak Anakletus Antawi, Ibu Brigita Murna, Bapak Yohanes Bahri, dan Ibu Yulia Ratmina. Semoga Bapak menunjukkan kerahimannya, mengampuni segala dosa, kesalahan, serta memberi mereka tempat yang layak di surga. Dan semoga perhatian, kasih, dan kebaikan mereka terhadap keluarga ini dapat terus dilanjutkan. Kami bersyukur dan memohon. Tuhan, berkarunia kesetiaan hamba-Mu. Mari kita panjatkan puji doa kita masing-masing. Kita bersyukur dan memohon. Allah Bapa Sang Pemberi kehidupan, doa-doa ini juga merupakan tanda iman kami akan segala kebaikan dan karya Agung-Mu. Semua ini kami lambungkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.
berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ialah sudilah menerima persembahan sebagai ucapan syukur atas putra putrimu Franciscus Yanto Kristina Sumiati pada pesta perak perkawinan mereka. Semoga mereka menimba damai dan sukacita berlimpah-limpah dari kurban Kristus ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan besertamu Dan sertamu juga. menyerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraan Kristus itu, dalam malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, terberkati yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah. Terpujilah kepada murid-muridnya seraya bersabda, tarimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya bersabda, tarimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Akulah misteri iman kita. Amin.
sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita hitungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Kami memuji Diko dan memuliakan Diko, ya Tuhan pencipta alam semesta. Pada awal mula Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka membentuk persekutuan hidup dan cinta. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah berkenan memberkati Pasutri Fransiskus Dianto dan Kristina Sumiarsi sebagai anggota keluarga. Keluarga mereka melambangkan persatuan Kristus dengan gereja. Karena itu pada hari ini berkenanlah memandang mereka dengan murah hati. Engkau yang telah memelihara dan mengusahakan kesatuan mereka dalam sukacita. Perbaharulah selalu janji perkawinan mereka. Tambahkanlah cinta kasih dan ikatan damai, agar mereka senantiasa menikmati berkat-Mu bersama dengan putrinya, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dialah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau berkenan menerima suami istri Fransiskus Dianto Kristina Sumiarsi beserta anak dan sahabat kenalan pada perjamuan keluargamu. Berilah mereka kekuatan dan semangat untuk terus-menerus meningkatkan persekutuan mereka dalam kasih, agar oleh anugerah-Mu mereka tetap bersatu sampai pada perjamuan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang dicintai oleh Allah, keluarga, pekerjaan, perjumpaan yang saudari-saudara lakukan untuk menghadirkan kehendak Allah, dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, pergilah Ekaristi dalam rangka mengucap syukur atas hari ulang tahun Pesta Pera Fransiskus Dianto Kristina Sumiarsi telah selesai. Syukur pada Allah. Bunda Maria, Bunda Tuhan Bunda Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Ratu dunia termulia. Sudilah Engkau menjadi Ratu kami semua. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian. Dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. Kuasailah diri kami, supaya kami hanya mencari yang benar. Kuasailah terhadap kami, supaya kami hanya menunjukkan yang baik. Kuasailah hati kami, supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota
yang belum mengenal putramu Yesus. Bantulah agar Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini setelah misa selesai, Bapak Ibu untuk tidak beranjak dulu karena ada sesuatu yang seru. Serunya bukan permainan. Yang pertama mungkin nanti ada yang akan disampaikan oleh yang sedang berbahagia pada malam hari ini, atau Bu Christine atau Pak Dianto, yang nanti mungkin akan mengucapkan sepatah kata. Lalu setelah itu ada sebuah wasiat atau apa yang akan disampaikan oleh orang tua dari Ibu Christine tentang orang tua. Nanti kita akan saksikan bersama memiliki makna apa, ya. Ya, nanti kita setelah makan, ya. Karena yang saya belajar malam hari ini sudah menyiapkan makanan untuk itu mungkin akan ada yang disampaikan oleh Ibu. syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang boleh kami terima selama 25 tahun. Tanpa bimbingan Bunda Maria dan Tuhan Yesus, kami tidak akan seperti ini. Dan pada saat ini kami juga merasa bahagia, seluruh keluarga hadir di sini, juga saudara-saudara mungkin yang dekat di sini, para sahabat, para teman. Terima kasih. Terutama juga kepada Pastor Panulyo yang telah membawakan misa untuk kami ulang tahun yang ke-25 tahun. Kami sudah diberkati tepatnya di Kuningan oleh Pastor Rutan OSC. Semoga berkat yang kami terima pada hari ini akan mengiringi langkah hidup kami selanjutnya dengan bimbingan kasih yang tak terhingga. Saya tak putus-putusnya dan percaya bahwa Tuhan itu selalu mendampingi kami. Maka itu dengan hadirnya semua kakak-kakak kami, ponakan, ibu kami, tapi bukan dari cucu Ori ya, cucu keponakan, dan Ori sejauh tanahnya. Kami merasa bahagia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada keluarga dari Karawang, dari warga lingkungan Adiarsa. Itulah adalah, kalau keluarga saya kan pada jauh ya, dari Kuningan, dari Bandung, tapi saya mempunyai keluarga yang paling dekat, yaitu keluarga di lingkungan Fransiskus Adiarsa. Nah, itu mungkin pengganti keluarga kami untuk bersuka dan duka, senang-senang, biarpun dengan Pak Tano, mungkin dengan Pak Daryono saling meledek, tapi itu merupakan suatu kebahagiaan buat kami. Ya. Lalu terima kasih juga kepada mungkin ini suster yang jauh juga bisa hadir, ya ini dari Bapak Orin. Lalu kepada para saudara semua, sahabat yang kami datangkan, yaitu teman saya Luki, sama Ibu Murti, yang mereka mengiringi langkah hidup kami akhirnya sampai ke Bapak Janto. Ayo, Bu Murti sama Ibu Bu Murti dan ibu sebelahnya Ibu Lupi. Suruh bertanggung jawab. Pertanggungjawaban. Sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan saya ya, waktu saya mengajar
Waktu itu kami masih polos-polos, belum punya pacar ya. Terus akhirnya kami itu waktu itu apa namanya, kita pergi kemana? Kaliori ya. Nah, pertama datangnya itu dari kita waktu itu ngajari apa sekolah minggu, pergi ke Kaliori. Waktu itu kita naik bis, duduk bersebelahan dengan Lupi. Di belakang ada Jejaka. Saya tidak tahu bahwa dia naksir saya. Karena waktu pergi jalan, ingat ya, ke pantai Ini kasual ya. semua. Ke Pangandaran dulu ya. Nah, jadi ikutin terus. Saya pikir kayaknya ada yang naksir kamu. Taunya salah sih. Nah, akhirnya setelah pulang dari Kaliori itu ada satu guru bapak ya yang dari mana ya, Cipunut. Nah, tiba-tiba datang ke kelas saya, tiba-tiba bersin, ada salam dari siapa? Dari yang mana kata saya gitu ya. Terus pokoknya mah saya setuju banget kalau Bu Christine di situ. Nah, Pak Tisna namanya. Terus akhirnya saya penasaran yang mana sih, kan karena waktu itu ada 3 laki-laki itu ya. Kalau nggak salah ya. Yang mana ya. Nah, Bu Murti waktu itu tuh yang mau mengenalkan. Waktu itu saya ke gereja. Kan dari asrama kita berjalan ya kalau pulang ya. Bu Murti itu taunya udah janjian mau mengenalkan, mempertemukan saya dengan Pak Dianto. Kata Bu Murti, Bu Christine itu kurangnya ketika terakhir kalau orang udah pada itu katanya pada bubaran, kalau kamu mau kenal yang namanya Dianto. Terus sampai umat sudah habis tuh. Udah nggak ada, dianya nggak ada. Terus dia sampai bilang, ini dasar si Dianto belok. Karena dia merasa apa namanya, dosa gitu ya. Terus dia yang mana sih umur deh? Dia si Dianto dosa ikan katanya. Terus saya udah mau, ayo umur pulang kata saya, jalan ya. Sudah itu. Padahal waktu itu belum seramai ini, sekarang ya banyak apa namanya bapak-bapak itu kita udah berduaan jalan ya demi cinta gitu. Nah akhirnya waktu sedang jalan tiba-tiba ada mobil apa berteri apa ya ke sini lewat. Nah ada yang berhenti di mobil itu. Pak Tisna tuh yang keluar, ayo masuk katanya gitu ya. Ya udah karena teman gurunya di SD itu ya. Nah, ini Bu Christine masuk, itunya keras. Ya itu orangnya. Nah, akhirnya kita diajak ke mana tuh makan ya. Nah, sampai akhirnya makannya di mana itu lupa ya. Itu Pare pokoknya ya. Nah, dari situ kenal. Terus akhirnya sampai berjalannya yang mempertua katanya ya dari zaman apa namanya Miss Dinar ya, termasuk siapa nih Mama Elin ya. Bu Elin ini katanya dulu anak buahnya Miss Dinar ya. Nah terus Elin juga katanya karena ada di gereja, semua orang itu mendukung ya. Akhirnya kata saya tuh, Tuhan mungkin ini ya yang menjadi teman hidup saya, karena saya ingin seiman gitu ya. Nah, tapi begitu saya lebih kenal, suaranya keras, keras banget, meledak-meleduk ya. Kalau ngomong kan keras ya, itu kan apa namanya orangnya kayaknya apa galak gitu ya. Saya takut mendengar suaranya aja udah keras kan. Ya, pas mau dibawa ke Kuningan, baru saya yang pertama saya kasih tahu ya Amin, waktu itu nggak tahu Amin masih ingat nggak. Terus saya Amin, saya udah punya temen yang ya pilihan saya, kata saya, cuma orangnya
tapi suaranya loh ya. Terus akhirnya dibawa ke Kuningan, ya. Tapi nggak tahu, waktu seingat saya Sydney itu mungkin nggak terlalu, oh ya, mungkin melihat orangnya, begitu suaranya mungkin keras, takut anaknya nanti dikerasin sama dia apa ya. Nah, ya. Terus saya akhirnya lebih mengenal, dan akhirnya saya memutuskan waktu doa mungkin ini adalah pilihan saya. Terima kasih, dan perjalanan hidup kami itu banyak suka dukanya dengan dia. Sampai mungkin Bapak Ibu tahu sendiri, 7 tahun saya akhirnya mempunyai orang. Perjuangan saya mendapatkan orang sangat luar biasa. Ada orang yang memberitahu ke dokter sana kalau ingin punya anak. Saya berjuang ke dokter. Padahal saya itu paling takut kalau namanya ke dokter. Saya sampai putus asa, oh dokter, tidak pernah ada sesuatu yang membahagiakan. Ya, 7 tahun menunggu, akhirnya saya sampai putus asa. Saya bilang ke papanya Orin, Pak, Tuhan itu nggak adil. Saya sudah berdoa, sudah memohon, sudah berdosa ke dokter, tapi saya kok belum pernah dikasih, kata saya gitu. Papanya Orin marah ke saya. Katanya, kamu tidak boleh bilang begitu. Yang sabar, Tuhan itu akan memberi indah pada waktu. Sampai akhirnya saya waktu itu lagi di kelas mendengar bahwa ada seorang bruder yang buka praktek di Taruno, waktu itu di rumahnya Bapak siapa? Ya, Bapak Moan. Saya tidak tahu, hanya menguping. Ada orang yang memberitahu, tapi tidak memberitahu ke saya. Saya hanya mendengar, kok ada pengobatan alternatif di Permukaan Taruno. Saya bilang ke Papa Nurin, wah saya udah bosan ke dokter. Saya minumin vitamin terus sampai badan jadi besar karena vitamin terus dimakani karena ingin punya anak. Akhirnya saya mencoba ke Taruno, lalu di situ praktek pertama kali kemudian, karena biasanya di Tanjung Priok katanya. Saya mendapat nomor terakhir karena waktu itu yang menjaga pendaftaran adalah Bapak Mariano, orang turunan India itu. Dia bilang, Bu Christine, ini masih banyak pasiennya. Nanti kalau sudah terakhir saya telepon. Waktu itu saya ke sana jam 12 malam. Ini orang sudah tidak ada, betusin kalau mau ke dokter, ke brudak, ayo saya tunggu katanya. Akhirnya jam 12 malam saya ke sana. Saya bahwa kamu tidak boleh putus asa, kamu berdoa 5 minggu berturut-turut rosario. Dari situ saya bilang, kamu mungkin ini jalannya saya mendapatkan anak dari doa ini. Ya. Saya meyakinkan bahwa melalui doa ini adalah Tuhan akan memberikan indah pada waktunya. Waktu itu saya berdoa pertama kali berdua sama dia. Saya meyakini bahwa akan didoakan dengan para malaikat kudus ya. Ada syahadatnya apa. Sudah seminggu dia bilang ke saya, Mas saya nggak mau doa sama kamu. Nah kenapa? Kata saya gitu ya, kamu terlalu panjang. Wah kata saya, harus didoain biar dengan orang-orang kudus, kata saya gitu ya. Enggak, pokoknya kamu percaya saya akan berdoa, tapi saya akan sendiri. Nah akhirnya minggu kedua saya itu berdoa melanjutkan, dan dilihat waktu saya udah mulai yang berpisah doa, saya bilang, saya doanya hanya ingin sore hari, karena malam takutnya ngantuk ya. Nah, karena setiap kali saya pulang sekolah saya sendiri di rumah ya, aduh apa yang harus dikerjakan.
Nah akhirnya saya mulai belajar mencoret-coret itu ya. Coret-coret yang belajar dari Pak Karno, dari Pak Agus Igas ya. Akhirnya saya mulai ambil kanvas. Lalu saya senangnya dengan anak perempuan dan gambaran itu ya, biarpun sederhana. Lalu setelah saya udah sampai seminggu berpisah doanya, saya malam hari itu takut. Saya doa melanjutkan, dia enggak. Waktu itu rumah saya belum bangun seperti ini, saya keluar, kamar mandi ada di sini, saya buka, dia tahunya sudah melakukan doa. Ada Bunda Maria, ada lilin ya. Kalau saya selalu di kamar karena kebetulan ada altar kecil juga. Saya langsung mundur lagi, berarti dia juga melakukan doa. Wah, saya yakin Tuhan akan menolong saya dan akan memberikan saya seorang anak. Nah, akhirnya suatu tantangan yang berat. Hari-hari terakhir saya ada rapat di Bandung. Saya bilang ke teman saya, Bu Siska waktu itu, Bu Siska, saya itu kata saya doa terakhir loh sekarang. Saya mau ingin punya turunan. Tapi akhirnya Bu Siska yang meyakinkan saya. Tadinya saya nggak akan dilanjut. Bu Kristin siapa tahu, ya. Siapa tahu katanya ini doanya terkabul. Saya temenin deh gitu. Nah akhirnya dia tidak tidur dulu, tapi saya melanjutkan doa. Akhirnya puji Tuhan, Bruder memprediksi saya itu 5 bulan. Kalau doa kamu yakin, saya bantu dengan doa, kamu melaksanakannya dengan yakin, kamu akan terkabul. Nah, setelah saya melakukan doa selesai, saya bilang, ya, kata saya doa saya sudah terakhir. Nah, seminggu kemudian, akhirnya begitu saya ceknya, saya stripnya 2. Suatu kebahagiaan banget. Tadinya saya dikira Papa Orin itu salah nyelupin itu test packnya ya. Nah, saya nangis begitu bilang ada stripnya 2. Ya saya nggak berani itu melihat itunya. Saya langsung ke Bunda Maria, saya nangis di depan Bunda Maria. Saya bilang, Bunda, ini adalah mukjizat buat kami. Kata saya nangis di depan Bunda Maria. Akhirnya dia meyakinkan, kamu kalau belum yakin, ayo kita pergi ke lab. Pagi-pagi sebelum ke sekolah, saya meyakinkan ke lab. Di lab saya bilang, saya udah positif Pak, tapi di sini kan belum diperiksa Ibu, karena takut berubah itu. Setelah diperiksa akhirnya bilang, katanya ini Bu Kristin, benar Ibu Kristin positif. Saya pukulin itu yang meriksa saya, pukulin ya. Si bapaknya kaget, kenapa Bu gitu ya, dikiranya saya kecelakaan. Kata saya, ini saya bertahun-tahun ingin sekali ada orang yang mengucapkan selamat, ibu sudah positif ya. Lalu saya langsung memberitakan ke kepala sekolah saya waktu itu, Ibu Ima, hari ini adalah hari yang bahagia buat kami, karena kami adalah yang sudah dikasih Tuhan. Saya sudah dipercaya akan mendapatkan seorang anak, dan akhirnya dengan penuh perjuangan saya mendapatkan Orin ini. Semoga Orin menjadi lalu saya setelah Orin lahir, saya kalau Orin dengarkan nyanyi itu, aduh rasanya pingin banget ya. Anakku itu di depan nyanyi Mazmur ya. Kalau ada setiap anak muda yang menyanyi Mazmur di depan, saya itu membayangkan orang yang bernyanyi di situ. Nah, saya kalau tiap kali orang kan kadang tidak pede ya. Lalu saya suka bilang, orang kamu itu punya talenta yang bagus dari Tuhan, boleh dong nyanyi Mazmur, kata saya. Nggak pernah mau karena belum pede. Ya udah, Tuhan mungkin akan memberikan indah waktunya gitu. Sampai akhirnya ada berapa bulan yang lalu ya, 2 bulanan ada Orin WA, lalu ngasih fotonya ke saya, videonya, dia lagi latihan Mazmur di asrama. Mama, besok aku tugas Mazmur. Waktu itu pas ada
Ya, ada suster dari Jogja katanya saya harus nyanyi di gereja kapela di Angela itu. Dia ngirim videonya. Waktu itu pas ada Bu Angga, tapi saya itu si Orin suaranya, aduh senang banget karena dia mau nyanyi kata saya. Saya merasa bangga banget kalau Orin itu nyanyi di depan untuk bermasmur. Nah, waktu itu saya tidak menyaksikan di gereja. Tetapi waktu saya ke gereja, ada lagu yang dinyanyikan itu, saya membayangkan Orin yang menyanyi di situ. Ya, itulah adalah suatu kebahagiaan buat kami. Orin bisa masmur, semoga nanti berlanjut. Satu, dua, tiga. Dan terima kasih juga kepada anakku hari ini sudah membawakan lagunya. Kalau menurut Mama itu merdu sekali, ya. Semoga kamu harus lebih berani bernyanyi untuk Tuhan. Ya. Coba Mama ingin mendengar lagu itu tuh yang Dede nyanyikan di Angela itu. Satu aja. Itu yang lupa Tuhan. Lupa katanya, tapi nggak apa-apa tadi Orin sudah menyanyi juga saya senang sekali. Ya, dia waktu Nanti itu pas lagi makan ya. Mama tidak tahu bahwa Orin mau menyanyi hari ini. Ya, terima kasih ya Dek. Kejutan ya. Iya. Terima kasih kepada semua saudara-saudaraku yang telah mengikuti kebahagiaan kami, ucapan syukur kami di ulang tahun ke-25 tahun ini. Semoga segala yang telah Bapak Ibu Saudara berikan kepada kami membawa berkat buat kami semua, buat saudara-saudara kami. Dan kalimat yang terngiang di diri saya, kala begitu menceritakan dimarahin oleh Tuhan Yesus kembali, dimarahin nanti semua akan indah pada waktunya. Saya nggak nyangka dia tuh bisa bilang. Ya, kami mengenal Dianto, mengenal sekali. Memang suaranya kencang, tapi hatinya sangat lembut. Bu Christine paling tahu ya. Terima kasih Bu Christine, sekali lagi terima kasih. Makan dulu. Selamat malam semuanya. Saya mewakili keluarga besar Bogor. Hari ini sangat bahagia, terutama melihat adik kami yang 25 tahun yang lalu mengalami bahtera rumah tangga. Kelihatannya sih bahagia, ya. Bahagia ya. Jadi kita juga semua mungkin di sini juga ikut bahagia. Maka dari itu yang ikut tadi ikut misa bersama juga sama mendoakan semoga Christina dan Dianto bahagia untuk selamanya. Amin. Begitupun kita semua Amin. bahagia dan sehat. Amin. Ini sedikit kebiasaan kami ya, terutama di keluarga Mamurna. Kalau ada acara-acara tertentu, umpamanya ada yang nikah atau ulang tahun ya, itu suka membagi-bagi kebahagiaan ya, bukan karena untuk menyombongkan diri atau bukan, itu mungkin membagi kebahagiaan, bukan untuk menyombongkan bodoh bagi-bagi uang berarti uangnya udah banyak, padahal itu hanya koin dan permen gitu ya. Tapi karena Mimi, Mamurna terutama, dia suka gitu, jadi mungkin kebetulan kakak paling besar juga datang ke sini, terus di sini pada kumpul semua. Jadi katanya pingin membahagiakan adik bungsunya dengan
sawer rahmat gitu ya. Ya, mangga cucu. Ikutan, ayo. yang pada malam hari ini usia pernikahannya bergenap 25 tahun. Dan kemurahan-Mu pula telah mengalir atas kami dalam wujud makanan dan minuman. Terima kasih Tuhan, karena santapan jasmani yang akan kami terima ini kiranya memberikan kekuatan kepada kami semua. Semoga apa yang masuk dalam tubuh kami ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, berkat untuk selalu berbuat baik kepada sesama kami. Kami juga berdoa untuk sanak saudara di luar sana yang masih kelaparan. Kiranya Kau mengenyangkan mereka melalui orang-orang pilihan. Tuhan, Kau kami puji ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan. Ada ininya. Waktu ketemu teh di Bombaynya. Ini baru datang apa udah baru dari India?